Kembali disergap pemirsa, 12 pemuda perguruan silat yang terlibat bentrok di Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi. Akibat kericuan itu, seorang warga terluka parah dan sejumlah rumah warga dirusak. Dua belas pemuda dari kelompok massa persilatan yang terlibat bentrok di Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi dari kediaman mereka. Para pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui peran dari para pelaku. Dari 12 orang itu sudah ada ditetapkan tersangka belum? Masih dalam pemeriksaan. Warga mana, Pak? Warga sini. Warga Madiun. Warga korban amuk massa yang dirawat di RS Sudono Madiun kondisinya membaik. Pemkot Madiun menjamin biaya pengobatan korban dan perbaikan rumah yang rusak akibat peristiwa ini. Cek, ada beberapa yang kita operasi, ini hari ini sudah membaik. Doakan aja semuanya. Biayanya, Pak Wali? Apa? Biayanya? Biaya semuanya kita tanggung. Pemkot. Sebelumnya, dua kelompok massa perguruan silat terlibat bentrok di Jalan Diponegoro, Madiun, Jawa Timur. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan batu di tengah permukiman warga. Seorang warga terluka, rumah warga, dan 3 sepeda motor turut dirusak massa. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Seorang anggota polisi di Polsek Wai Pengubuan, Lampung Tengah menembak rekan kerjanya, anggota Babin Kamtipmas hingga tewas. Melalui media sosial, korban sebelumnya menyatakan istri pelaku belum membayar arisan online. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata api disita pada kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Pada kejadian ini, Aibda RS Kanit Provos Polsek Wai Pengubunan Lampung Tengah ditangkap 2 jam setelah menembak rekannya Aibda AK anggota Babin Kamtipmas. Peristiwa yang dipicu ketersinggungan ini membuat korban tewas di rumah sakit Bayangkara setelah peluru mengenai dada kirinya. Sebelum kejadian, korban diduga sering menghina pelaku dan keluarganya. Terlebih setelah melihat perbincangan di grup media sosial, korban menyatakan istri pelaku belum membayar arisan online. Peristiwa berawal saat sedang bertugas, korban mendapat kabar istrinya sakit. Korban pun segera pulang. Namun dalam perjalanan menuju rumahnya, korban teringat perbincangan di grup media sosial tersebut. Pelaku pun mendatangi rumah korban di Jalan Merpati, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saat akan membuka pintu gerbang rumahnya, pelaku langsung menembak. Korban sempat berlari ke rumahnya, namun terjatuh di depan anak dan istrinya. Keluarga dan tetangga sempat membawa korban ke rumah sakit, namun tak tertolong. Di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga. Pelaku terancam 15 tahun penjara dan dipecat dengan tidak hormat. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perloy melaporkan. Jasad Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtipmas Desa Putra Lempuyang, Lampung Tengah, menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Pada kasus polisi tembak rekan kerjanya itu, pelaku Aibda RS Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan, Lampung Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Harapan Bunda Terbanggi Besar, Lampung Tengah, jasad Aibda Ahmad Karnain, 41 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Korban, anggota Babin Kamtipmas Desa Putra Lempuyang, tewas setelah ditembak rekannya, Aibda Rudi Suryanto, Kanit Provos di Polsek Wai Pengubuan. Peristiwa terjadi diduga akibat pelaku sakit hati. Korban sering menghina pelaku di media sosial dan menyatakan istri pelaku belum membayar arisan. Pelaku menghabisi korban saat perjalanan pulang setelah mendapat kabar istrinya sakit. Korban ditembak pelaku di rumahnya. Pada kasus polisi tembak rekan kerjanya ini, pelaku Aibda Rudi Suryanto telah ditetapkan sebagai tersangka.
Seorang ibu rumah tangga ditangkap melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku beraksi selama 6 bulan dengan menjual mobil rental seharga 30 juta rupiah. Jam 17.30. JS ibu rumah tangga ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan mobil rental di Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 7 STNK dan 7 unit mobil rental. Wanita 39 tahun ini beraksi selama 6 bulan berpura-pura menyewa mobil di sejumlah rental untuk mengantar sayur. Kemudian mobil tersebut digadaikan oleh pelaku dan dijual seharga 20 hingga 30 juta rupiah tanpa BPKB. Kepada polisi, pelaku nekat beraksi karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kebanyakan itu adalah mobil bak terbuka. Jadi modus operandi oleh pelaku adalah dia berpura-pura menyewa. Kemudian dia menyewa, itu ada yang disewa selama 1 bulan, ada yang harian. Kemudian setelah dia kuasai, dia mencari orang yang bisa menyewakan lagi atau langsung menjual. Pelaku ditahan di Polsek Kalideres dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu keluarga di Medan, Sumatera Utara mencuri sebuah handphone di kios laundry koin. CCTV merekam saat sang suami mengambil handphone korban. Menggunakan motor, pasangan suami istri dan seorang anak yang mendatangi tempat usaha laundry di Jalan Harmonika, Medan, Sumatera Utara. Saat tiba, sang istri menanyakan biaya mencuci. Ketika sibuk melayani pertanyaan, sang suami dan anaknya turun dari motor. Sang suami segera beraksi dengan mengambil HP yang tergeletak di meja. Banyak pun bisnis siap, saya bilang gitu, ada 3 plastik, katanya. Boleh, gitu kan. Kalau gitu Bu, sebentar ya, kami ambil, katanya gitu. Rupanya sesudah itu sudah dia pergi, saya mau hidupkan HP saya lihat nggak ada. Korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Sepasang suami istri mencuri puluhan voucher pulsa di sebuah kedai handphone di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku beraksi dengan membawa 2 anak balitanya. Sepasang suami istri terekam CCTV mencuri voucher pulsa di sebuah kedai handphone di Jalan Panca Usaha, Palembang. Kedua pelaku beraksi dengan membawa 2 anak balita. Pasutri ini bermodus berpura-pura membeli aksesoris handphone. Saat karyawan toko mencarikan aksesoris handphone, sang suami langsung mengambil voucher yang ada di dalam etalase. Kedua pelaku membawa kabur 78 voucher dengan total harga Rp640.000. Istrinya ialah buat nanya kan, terus yang suaminya langsung sampai voucher di counter ketika karyawan kita lalai kan, lalai lagi fokus ngeladen istrinya tadi. Voucher apa Pak hilang itu Pak? Cuman voucher eksis Pak. Berapa? Banyak. 78 ikut. Pemilik toko melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang kakek nekat mencuri uang di dalam kotak amal petilasan di Situbondo, Jawa Timur. Pelaku mengutil uang dari dalam kotak amal menggunakan lidi. Kakek berusia 75 tahun ini berupaya mencuri uang dari sebuah kotak amal di petilasan Syekh Maulana Ishak, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku, Saheri, warga Kecamatan Besuki, membobol kotak amal menggunakan lidi dan lem perekat. Aksi pelaku diketahui oleh penjaga petilasan yang melihat rekaman video kamera. Tak lama usai sang penjaga melapor ke polisi, Saheri ditangkap polisi di kediamannya. Sejumlah barang bukti berupa alat untuk mencuri dan uang Rp150.000 diamankan dari pelaku. Sebelumnya, pencurian uang kotak amal kerap terjadi di lokasi. Selama
12 jam, kembali lagi diambil HP yang dibuat untuk merekam, ternyata yang diketahui adalah orang sekitar. Ambil. Yang saat ini diamankan di Polsek Bungatan. Sang kakek kini mendekam dalam sel tahanan Polres Situbondo. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, sepasang pria dan wanita mencuri sepeda motor di warung sate Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku hanya membutuhkan waktu 10 detik merusak kunci motor. Dalam rekaman CCTV ini, pemotor pria dan wanita berhenti di Jalan AD Irma Suryani, Kota Malang. Seorang pria kemudian menuju warung sate dan merusak kunci motor yang terparkir di halaman dan membawa kabur. Menurut pemilik warung, saat pencuri beraksi, karyawan sedang mempersiapkan membakar daging. Anak-anak ini kan kalau mau bakar kan arangnya harus dibakar dulu di dalam kan. Waktu masuk mau bakar arang di dalam, baru mau bikin bara itu kedengaran sepeda motor. Saya nggak dengeran, pegawai saya dengar, langsung lari. Kayak sepeda motor lari, saya juga lari. Nggak tahu saya sudah tinggal helm itu. Ya, kejadiannya cepat sekali ya? Oh cepat sekali, kalau dilihat dari CCTV-nya kan dia cuma 10 detik ya. Aksi pencurian motor di Kota Malang yang sering terjadi meresahkan warga. Sebaiknya selalu memarkir di tempat yang dijaga atau penitipan, termasuk mengantisipasi dengan kunci ganda. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sekdes wanita mabuk minuman keras saat pesta ulang tahun. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.